Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Bersama saya Agus dan istri saya Mala. Dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adalah yang Ia kehendaki bagi kita anak-anaknya. Namun, seringkali kita berdiri di atas keegoisan kita dan lupa kepada Allah, dan bahkan tak jarang kita melupakannya. Di saat kita sedang mengalami berbagai percobaan, kita hanya berfokus kepada percobaan itu sendiri, bukan kepada Allah. Mengandalkan Allah adalah bagian dari iman percaya kita kepadanya dan menjadikan Allah sebagai prioritas hidup kita. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini. Betapa seringkali kita tidak menyadari kita memakai kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan kita diingatkan hari-hari ini supaya kita perlu mengandalkan Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa supaya betul-betul hari ini kita mau mengandalkan Tuhan ya. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Tuhan memberikan jawaban bagi kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Untuk kami mengerti betapa pentingnya hari-hari ini kami mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya kehidupan kami bersama-Mu akan menjadi sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Ya, bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, mari kita membaca di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Wah, firman Tuhan ini luar biasa ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi melalui firman Tuhan ini kita lagi diingetin ya. Fokus kita bukan pada berkatnya. Iya. Hari-hari ini dengan situasi seperti ini, fokus kita adalah kita hanya mengandalkan Tuhan. Jadi yang penting kita mengandalkan Tuhan ya. Sebab begitu kita fokus untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, baru kemudian kita diberkati Tuhan. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka secara otomatis kita sedang masuk dan hidup dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Karena kata diberkati ini artinya Tuhan yang akan menjamin, memelihara, melindungi, dan menyertai kita. Wah, luar biasa. Apalagi di masa sulit seperti ini. Kita betul-betul sedang diperhadapkan berarti dengan dua pilihan itu ya sayangnya. Apa nih pilihan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau kita memilih dan
memutuskan mengandalkan Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk masuk dan hidup di dalam sistemnya Tuhan itu. Dan tidak terbatas, yaitu dalam berkat Tuhan. Ya. Amin. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita memilih dan memutuskan untuk mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk berada di luar sistemnya Tuhan. Sehingga kita tidak dapat menerima jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, penting sekali hari-hari ini kita memilih, memutuskan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana nih yang dimaksud dengan orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen di Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, kami melanjutkan pembahasan dengan tema mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, kita akan menjadi pribadi yang hidupnya intim dan melekat kepada Tuhan, yaitu kepada firman Tuhan. Sebab Yesus adalah firman Tuhan dan air kehidupan. Amin. Jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, artinya meskipun kita menghadapi masa yang sulit, situasi yang sulit, ya, tetapi kita tetap menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, ya. Firman itu menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita hanya percaya dengan apa kata firman Tuhan. Kemudian orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, meskipun kita menghadapi masa yang sulit, kehidupan kita semakin berakar dan sangat kuat, Jadi kita memiliki fondasi kehidupan yang sangat kuat dan yang tidak bisa digoyahkan. Wow, luar biasa ya, tidak bisa digoyahkan. Dan Tuhan berjanji bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti pohon yang tidak mengalami datangnya panas terik. Wow. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, kita tidak berhenti menghasilkan buah ya. Itu bagus banget itu ya. Itu luar biasa. Janji Tuhan itu sangat-sangat indah ya. Ternyata ketika kita memilih dan kita memutuskan tentunya untuk mengandalkan Tuhan, maka kita tidak mengalami panas terik. Amin. Artinya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan kita ini seperti pohon yang daunnya tetap hijau ya. Artinya kita terlihatnya tetap segar ya. Cerah gitu ya. Penuh gairah, penuh semangat, penuh sukacita dan terlihat bahagia. Ya. Kemudian kita tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya sahabat yang baik, artinya meskipun kita ada di tahun yang kering atau masa-masa yang sulit, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang menjamin dan memelihara dan menjaga kita ya. Amin. Bahkan kita menjadi pribadi yang tidak berhenti menghasilkan buah atau berbuah di segala musim. Artinya di segala situasi, segala kondisi, respon kita tetap benar, dewasa, bijaksana. Sebab kehidupan yang berbuah ini adalah tentang kedewasaan dan karakter kita juga ya. Iya. Nah,
ketika beberapa waktu yang lalu Iya. ada pandemi COVID-19 Ya, ya. kita ngalamin semua Kita ini. ngalamin, kita semua mengalaminya. Ya. Nah, kami berdua ini banyak di rumah tentunya. Berduaan terus. Berdua ya, tidak kemana-mana. Ternyata selama kami di rumah, Iya. kami memiliki lebih banyak waktu untuk Iya. baca firman Tuhan berdua, merenungkan firman Tuhan berdua, membahas Bahas firman Tuhan berdua. Kita diskusi berdua gitu Iya. ya. Lalu kita berdoa dan Iya. menyembah Tuhan berdua. Iya. Ya. Nah, itu yang kami alami. Kami benar-benar bersyukur sekali kalau kami berdua bisa diberi anugerah ya Iya. oleh Tuhan untuk kita menjadi semakin dekat ya. Terus kita juga jadi semakin intim, melekat kepada Tuhan bersama-sama ya. Dan kita menjadi semakin sehati. Kamu rasa nggak gitu Iya, ya? kita jadi makin sehati ya. Sehati. Justru di situasi seperti Iya, kemarin padahal itu. keadaannya kan lagi sulit ya Mm-mm. gitu. Nah, kenapa kami bersyukur? Karena kami melihat banyak sekali di masa-masa seperti ini orang yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam pernikahannya. Ada kekerasan rumah tangga, bahkan mengalami banyak perceraian di dalam kehidupan mereka ya. Iya. Ternyata kami menemukan Iya. ketika kami berdua fokusnya bukan kepada masalah Amin. atau situasi yang Iya. ada Nah, itu di penting sekitar ya. kami, Amin. tetapi ya. kami berdua ini sepakat Ya. memilih untuk lebih fokus kepada firman Tuhan dan Amin. kepada apa kata Tuhan. Ya. Maka akhirnya kami berdua ini dimampukan Ya, kayak dimampukan ya. untuk terus sepakat mengandalkan Tuhan selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi kami selalu sepakat mendeklarasikan firman Tuhan yang kami terima dan yang menjadi rema bagi kami. Ya, kami ingat banget tuh kalau kita lagi baca firman pagi-pagi saat teduh. Wah, kayaknya firman ini memberkati banget Iya, ya. sangat. Terus kita doakan, kita deklarasikan seperti itu. Jadi selama pandemi ini kami berdua tidak mau fokus pada masalah, Iya. pada situasi yang ada di luar kita. Kami hanya fokus kepada Tuhan. Dan tentunya juga kami nggak fokus sama kekurangan. Kekurangan ya. masing-masing. Kadang-kadang kan jadi ribut, jadi berantem. Kita nggak mau kayak terfokus pada hal-hal seperti itu ya. Kita hanya fokus pada Tuhan dan tentunya kepada kelebihan nih Iya. pasangan kita Fokus ya. kepada kelebihan pasangan kita. Iya. Ya. Nah, Tuhan akhirnya membuat kamu rasa nggak kita jadi saling dipulihkan Iya, gitu ya? saling menyembuhkan Ya, gitu saling ya. menyembuhkan ya. Ternyata waktu kita di rumah, jadi tahu nih ternyata ada kekurangan dan yang Iya. lain. Tapi bersyukur berikan kami anugerah lah ya Iya. untuk kami saling menyembuhkan, memulihkan dan menikmati buah yang ada di antara kami ya. Buah kedewasaan itu untuk kami belajar bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan ya. Iya. Untuk semuanya ini kami sangat bersyukur. Karena dalam kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, Ya. kami mempraktekkan firman Tuhan ini dalam Ya. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5 ya. Katakan demikian, waktu aku takut, aku Ya. ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Amin. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Wah, bagus sekali firman Tuhannya ya. Jadi kita sebagai manusia, ya kita seringkali Wajar takut kalau ya. kita Wajar takut. kalau takut lah gitu. Tapi bagi orang percaya kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita ya. Jadi ketika kita takut, ini menjadi tanda ya. Ya, Wah, satu kita tanda. perlu Tuhan nih. Ya. Kita perlu mengandalkan Tuhan ya. Itulah waktunya kita percaya kepada Tuhan ya. Artinya ketika kita takut, justru pada saat itulah kita lebih percaya Amin. kepada Tuhan atau Ya. kepada apa kata Tuhan. Iya. Karena perkataan Tuhan itu yaitu firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang dalam keadaan yang takut, sepertinya gimana ya masalah ini, dan takut juga untuk bisa datang kepada Tuhan, ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, Ya. atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, mari silahkan DM
atau komen di Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Kembali kita akan membahas tema hari ini, mengandalkan Tuhan. Bahasa ini ada DM masuk ya, dari Ernest Duolingo. Ya. Yuk kita baca ya. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala, saya sedang jatuh cinta kepada teman. Wow. Wah, lucu juga nih ya pertanyaannya. Apakah saya boleh mengandalkan Tuhan agar dia lebih dekat dengan Tuhan? Wah, ini seru juga nih pertanyaannya ya. Tentunya boleh ya. Iya Kalau dong, kita boleh. ingin yang punya kerinduan supaya kita sama-sama mengandalkan Tuhan ya, baik Ernest maupun seseorang yang Iya. sekarang sedang dekat ini, kita berdoa supaya semuanya mendekat kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mendekat kepada Tuhan. Tentunya ini boleh dong. Iya. Jadi untuk masalah ini mengandalkan Tuhan begini. Tuhan, aku berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Iya. Itu ya. Jadi supaya Tuhan sendiri yang pimpin pertemuan itu ya. Saya kira hal ini akan menguatkan juga untuk Ernest ya. Tuhan berkati Ernest. Oh, berkati. Ya. Nah, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat? Tadi kan kita sudah dengar semua ya, supaya kita dapat hidup mengandalkan Tuhan. Pertama, kita harus memilih dan memutuskan untuk melekat dan berakar kuat dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak bisa digoyahkan dan kita hidup dalam sistemnya Tuhan, yaitu menerima jaminan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang kedua adalah memiliki kehidupan yang berbuah di segala musim. Artinya, dalam menghadapi segala musim, situasi, dan kondisi yang ada apapun, respon kita tetap benar, Iya. dewasa, bijaksana. Sebab kehidupan yang berbuah adalah berbicara tentang kedewasaan dan karakter kita. Dan ketiga, ya, ketika kita takut, justru pada saat itulah kita percaya, Ya. ya, dan mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Amin. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, sahabat yang baik, ya, mungkin saat ini engkau sedang takut, tertekan atau sedih. Ini saatnya untuk kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan percaya penuh pada Tuhan, ya. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi mari sahabat yang baik, Ya. kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Apapun yang dialami oleh kita saat ini, mari kita datang kepada Dia dan mendekat kepada Dia. Amin. Kau telah meluputkanku dari maut, menjaga kakiku tak tersandung, berjalan di hadapan dalam cahaya, cahaya kehidupan. Aku percaya, aku tidak takut, aku percaya, aku tidak takut. Kau telah meluputkanku
menyelamatkanku dari maut, menjaga kakiku tak tersandung, berjalan di hadapanmu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya, aku tidak takut. Aku percaya, aku tidak takut. Seperti firman-Mu mengatakan bahwa ketika kami takut, kami percaya kepada Tuhan dan kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kami dan yang menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan seputar dengan kehidupan rohani, silahkan DM atau komen di Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.